Saudara-saudari yang dikasih dan mengasihi Kristus, ternyata tidak sedikit orang beranggapan bahwa kalau orang yang bernasib malang ini karena akibat dosanya yang besar sehingga dihukum Tuhan. Orang menghubungkan antara apa yang dialami, kemalangan yang dialami ini akibat dosa yang besar dan Tuhan itu menghukumnya. Namun bisa jadi pertanyaan juga ketika orang baik-baik, orang berusaha hidup suci, toh dia juga mengalami kemalangan. Apakah dia berdosa besar? Sebetulnya bacaan hari ini mau menyadar kita menolak gagasan seperti yang dikehendaki Tuhan. Harus ditolak gagasan adanya hubungan pasti antara dosa dan malapetaka yang dialami oleh hidup seseorang. Semua orang, siapapun dia, lintas agama, lintas sosial, pasti akan pernah mengalami kemalangan. Tetapi celakanya, kalau di tengah situasi di dunia ini, entah kemalangan yang didapat atau mungkin kesukaan atau kegembiraan yang didapat, kalau dia tidak bertobat, maka bisa jadi dia mengalami kemalangan, tetapi kemalangan yang kekal. Karena Allah akan meminta pertanggungjawaban pada saat akhir hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, di masa Prapaskah ini kita mencoba untuk berusaha menyadari diri, karena kesempatan kita untuk bertobat ini akan lebih besar ketika kita mau tahu bahwa kita sebagai manusia punya kelemahan, pasti pernah berbuat dosa. Saya membandingkan dengan sebuah cerita. Ada dua orang perempuan, yang satu namanya, yang kedua Yayu. Ya, yang satu namanya Sri, yang kedua Yayu. Mudah-mudahan tidak ada yang sama, ya. Yang kor ada yang namanya Sri? Nggak ada. Ada yang namanya Yayu? Nggak ada. Sri? Iya, kayaknya bukan orang Jawa, ya. Makanya nggak ada yang namanya Sri atau Yayu gitu, ya. Nah, Sri ini pengen ketemu dengan seorang begawan yang tersohor, orang yang dituakan, lalu ingin meminta nasihat, dan dia meminta tolong Yayu untuk menemaninya. Lalu sampai di tempat begawan itu, sambil menangis Sri mengatakan, apa yang harus saya buat ini? Saya bersalah, saya punya dosa berat, dosa besar, terutama dosa saya itu selingkuh. Dan saya sudah jujur mengatakan kepada suami saya, untung saya itu tidak dipecat sebagai istri. Saya selingkuh, saya dimarahi, iya. Saya ingin bertobat. Nah terus, temanmu satunya, saya kan cuma ngantar teman saya ini, si Sri. Saya itu kan nggak punya dosa besar-besar kayak gitu, nggak punya saya. Saya punya, tapi kecil-kecil. Alah, kecil-kecil buat apa toh? Dia mengatakan kecil-kecil, tapi akeh, banyak. Ini toh saya ngantar ini teman saya si Sri yang stres karena dosanya besar. Lalu begawan itu menyuruh supaya kedua perempuan itu melakukan sesuatu. Perempuan pertama yang bernama siapa tadi? Perempuan
pertama yaitu Bu Sri, Mbak Sri, Bu ya, Bu. Saya biasanya yang sok manggil Mbak ya, karena pun usia saya sudah bapak-bapak ya, kemudian Mbak. Bu Sri, tolong kamu keluar. Maka carilah batu yang besar sampai kamu keberatan untuk membawanya, bawa ke sini. Lalu kamu, Yayu, loh saya juga toh, dosa saya kan kecil, kan enggak, sudah pokoknya kamu ikut saya sekalian. Baik, kamu mengambil batu, tetapi enggak besar, yang kecil-kecil alias kerikil, tapi banyak ya. Lalu kamu bawa ke sini. Setelah itu Sri itu mencari batu besar. Ternyata di sekitar rumah Begawan itu tidak ada batu yang besar. Dia mencari sampai di pinggiran rumah lumayan jauh. Dan kemudian batu itu dibawa di hadapan Begawan. Dia masih kuat membawanya meskipun berat. Lalu Yayu itu merasa Allah enteng cari batu kerikil dekat rumah banyak. Diambilnya, kemudian dimasukkan dalam karung. Diambilnya banyak, kecil-kecil tapi banyak. Masukkan dalam karung, dibawa ke si Begawan itu. Lalu Begawan itu terima kasih karena kalian telah membawa batu seperti yang kumaksud. Sekarang kembalikan batu yang kalian bawa ke tempatnya, persis ke tempatnya semula. Si Sri baik, tapi si Yayu mikir, waduh, cilik-cilik tapi banyak. Meskipun dekat rumah, kembali ke tempat semula. Betapa sulitnya mengembalikan batu kecil-kecil itu, kerikil itu ke tempat semula, persis. Sedangkan si Sri membawa batunya, ditempatkan dengan mudah di tempat ke tempat semula. Akhirnya Yayu tidak membawa batu kerikil itu sampai dan menempatkan ke tempat semula. Dibawa karung itu ke depan, habis itu mikir, angel, dibawa lagi masuk. Nah, seperti ini. Kalau kalian itu punya dosa besar, tapi kalian mengakui kesalahan dari dosamu dan ada niat untuk bertobat, maka kamu dihapuskan dari dosamu. Tapi kalau kamu, Yayu, merasa punya dosa-dosa kecil dan banyak, tapi kamu tidak mengakui bahwa itu dosa yang perlu dilebur, maka seperti batu ini, kamu akan sulit untuk bertobat. Karena kamu merasa bahwa Allah nggak perlu kayak gitu ya, nggak perlu nerima sakramen tobat segala, nggak perlu, toh dosa saya kecil-kecil. Dan ketika melakukan dosa yang kecil-kecil itu, kalau itu dibiasakan, maka tidak terasa lagi dia berbuat dosa. Oleh karena itu, ketika dia itu ke Begawan itu hanya perlunya mengantar teman. Dan celakanya, kalau kita merasa bahwa perbuatan dosa itu hal yang biasa dan tidak mau bertobat, dosa itu akan dibawa sampai mati. Suatu saat Tuhan akan menghakimi dia bisa mengalami kemalangan yang kekal. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Kristus, saatnya di masa Prapaskah ini kita untuk bertobat. Dan di setiap gereja di masa Prapaskah biasanya juga orang atau umat
berkesempatan untuk mengaku dosa. Hafal di gereja Trenggolayan kapan? Besok. Besok kapan? Senin depan? Senin tanggal berapa? 24. Besok Senin itu ya? Ya. Jam berapa? 5. Setengah 5 dulu ya. Datang untuk ikut ibadah tobat. Di situ ada permenungan, nglumpukke dosa-dosane. Barangkali dosa-dosa panjenengan itu kecil-kecil, tapi akeh, banyak. Saya mengingatkan dengan bacaan hari ini dan warta sabda ini. Ingat, mungkin juga sudah dimulai dari sekarang. Dicari lagi dosa apa yang sudah saya buat. Karena pengakuan dosa apa yang diungkapkan oleh panjenengan itu yang diampuni, yang disembunyikan itu tidak akan diampuni. Maka 4:30 silahkan datang untuk ikut ibadah tobat. Di situ ada renungan di mana kita diminta untuk meneliti hidup kita. Sebab kita manusia berdosa, barangkali kita punya dosa-dosa, diingat-ingat lagi. Lalu jam 5 itu sudah bisa masuk kamar pengakuan sesuai dengan antrian tentunya ya. Jam 5 sampai jam berapa? 7. Jam closing gate itu jam 7 malam. Artinya apa? Yang datang setelah jam 7 itu tidak boleh masuk ke dalam gereja kecuali panitia mungkin atau ada urusan apa. Tapi yang sudah kaset masuk dan belum menerima sakramen tobat tidak akan diusir. Mereka masih dilayani sampai selesai. Saudara-saudari yang terkasih, kesempatan bagi kita di masa prapaskah ini untuk bertobat dan menghasilkan buah-buah pertobatan. Masa prapaskah ini sungguh kita gunakan untuk membenahi diri kita, membenahi hidup kita. Marilah kita ini sejenak untuk meresapkan warta sabda pada sore hari ini. Bacaan dari kitab Keluaran. Di tanah Midian, Musa biasa menggembalakan kambing domba milik Yitro mertuanya yang adalah imam di Midian. Sekali peristiwa, Musa menggiring kawanannya ke seberang padang gurun dan tiba di gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa melihat-lihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana dan menyelidiki penglihatan yang hebat itu. Mengapa semak duri itu tidak terbakar?" Ketika Tuhan melihat bahwa Musa menyimpang untuk memeriksa kejadian itu, maka berserulah Tuhan dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Musa menjawab, "Ya Allah." Lalu Tuhan berfirman, "Janganlah mendekat. Tanggalkanlah kasut dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu adalah tanah kudus." Tuhan berfirman lagi, "Aku adalah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Musa lalu menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Lalu Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka
meminta dibebaskan dari penindas-penindas mereka. Iya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Ketika Allah mengutus Musa untuk membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir, Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku menemui orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangku telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, siapakah namanya? Maka apa yang harus kukatakan kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Sang Aku." Lalu Allah melanjutkan, "Katakanlah kepada orang Israel itu, Sang Aku telah mengutus aku kepadamu." Firman Allah pula kepada Musa, "Katakanlah ini kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan demikianlah aku harus disebut turun-temurun." Demikianlah sabda Tuhan. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkota engkau dengan kasih setia dan rahmat. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Jadi, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada sebagian terbesar dari mereka. Maka mereka ditewaskan di padang gurun. Semua itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita,
Maksudnya untuk memperingatkan kita, supaya kita jangan menginginkan hal-hal yang jahat, seperti yang telah mereka perbuat. Demikian pula, janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semua itu telah menimpa mereka sebagai contoh bagi kita. Semua itu dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada zaman akhir yang kini telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa dirinya teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan jatuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Bertobatlah, sabda Tuhan, karena kerajaan surga sudah dekat. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus dan darahnya dicampurkan dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Yesus kepada mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib demikian? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Kemudian Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Seorang mempunyai sebatang pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Lihatlah, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, namun tidak pernah menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa dia hidup di tanah ini dengan sia-sia?" Pengurus kebun itu menjawab, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah sabda Tuhan.